Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala khadri nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafadil amjal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jumalaikati muqarrabin husan sultan Syekh Abdul Qadir Jailani musannifan dal kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihum wa yu'li darajatihi wa 'adham barakatihi wa amdir alaina kasramat wa nafa'ana bi ulumihim summa kafadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al yusfahum wa li ridha illa bi rasulillah niyatin salihah wa jabi kulli khair wa li كل شر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'lamul haqqi wa itla'uhum ala hadhil asya wa tanbihuhum ala taqsirihim wa tafridihim wa tabshiruhum bi uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihin niran ahlal majlisi wa tujzi'ahum tilkal masaib liyatadaraku al umra al madhi bi qadri taqah. Wa i'lamul haqqi, adapun mengingatkan, memperingatkan suatu kebenaran, wa itla'uhum, kemudian melihatkan kepada hamba-hamba Allah ala hadil asya, terhadap kebenaran itu, wa tambihuhum, dan mengingatkan mereka ala taksirihim terhadap taksirnya, pepeko atau watafrihim ataupun melampaui batasnya. Wa tabsyiruhum, kemudian menampakkan kepada mereka, membuat mereka cerdas, melihat bi anfusihim, dengan aib-aibnya dirinya sendiri, litamassa hararatu hadhihin niran, agar litamassa, untuk menempel ataupun terkena hararatu hadhihin niran, panasnya ini api, ahlal majlisi, terhadap ahli masjid, wa tujzi'ahum, kemudian memberanikan, membuat mereka berani, tilkal masaib, untuk mendapatkan masuk musibah-musibah tersebut, liyatadaraku, agar mereka mau menyusuli ataupun melakukan menyusuli itu maksudnya sesuatu yang belum dilakukan pada waktu dulu sekarang dilakukan, tadarak al-umrul madhi, pada umur-umur yang telah lalu, biqadri taqati, dengan semaksimal kemampuan. Wa yatakhassaru alal ayyamil khaliyah, kemudian mereka merasa rugi alal ayyamil khaliyah, terhadap hari-hari yang sepi ataupun yang kosong, fi ghairi taatillahi, di dalam selain taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat ataupun mauidhah yang benar yang diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah, semestinya ketika kita bisa membuat ataupun memperingatkan kepada seseorang bahwa kebanyakan kita hamba Allah itu adalah orang yang telah melampaui batas ataupun orang yang banyak salahnya, melampaui batas. Taksir itu orang itu tidak perhatian, ataupun ceroboh dalam melaksanakan kehidupan ini, tidak sesuai dengan aturan-aturan agama. Semestinya itu yang perlu dinasehati. Makanya kembali lagi, kalau kita mengambil isyarah yang kemarin, orang memberi nasihat itu adalah seperti ibarat orang yang mengobati. Orang yang obat itu ya pahit. Obat itu ya sebenarnya pahit. Cuma sekarang banyak terbalik. Inginnya ketika orang itu mendapatkan nasihat adalah nasihat-nasihat yang bergurau, yang menyenangkan. Akhirnya tidak mengena. Yang diobati ya tidak mengena dalam penyakitnya. Jadi kalau orang itu ingin sehat, ya minum obat ya pahit. Makanya kalau orang itu ingin baik, dinasehati dengan bahasa-bahasa yang keras, dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan hati, kok lari, ya tidak akan sembuh-sembuh penyakitnya, kebodohannya tidak akan sembuh. Ibaratnya tadi kemarin yang itu adalah orang yang memberi nasihat itu adalah orang yang sedang mengobati penyakit.
Satu contoh di sini digambarkan adalah watabsiruhum biuyu anfusihim liyatamassak hararatu hadin niran ahlal majlis. Contohnya lagi diantaranya adalah menasihati itu ketika orang itu selalu menampakkan ataupun memperlihatkan, membuat kita semakin cerdas melihat kesalahan-kesalahan kekurangan diri sendiri. Nah, umumnya ketika kita diingatkan kesalahan kita, malah kita lari, malah kita takut, malah kita benci orang yang menunjukkan kesalahan kita. Ya, itu adalah semestinya tazkir ataupun mau'idhah yang baku itu malah sebenarnya demikian. Makanya kemarin sangat tepat jika beliau Imam Ghazali memberikan suatu perumpamaan mau'idhah ataupun tazkir itu adalah mengobati penyakit. Kalau mengobati penyakit ya dengan obat itu ya bukannya manis. Obat itu ya pahit. Karena yang diinginkan oleh nafsu kita itu yang manis-manis. Nah, makanya sekarang itu banyak bahasa acara-acara seremonial bahasanya adalah dalam keagamaan itu banyak yang dikejar itu yang manis-manis, tidak mau yang pahit-pahit. Ya sehingga ya penyakit-penyakit kita semakin jauh dari agama itu ya sulit untuk dihilangkan dengan sesuatu yang manis-manis, bukan dengan sesuatu yang pahit. Contoh di sini diantaranya lagi adalah yang paling baku yaitu di situ. Seperti yang ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah orang yang cerdas ataupun orang yang baik itu adalah orang yang pandai melihat kekurangan diri sendiri. Makanya sebenarnya orang yang mau'idhah, orang yang memberikan nasihat adalah orang itu berhasil ketika orang yang dinasihati semakin cerdas melihat kesalahan dirinya, bukan kesalahan orang lain. Kalau kita masih pandai melihat kesalahan orang lain tapi bukan kesalahan sendiri, ya masih bodoh terus. Nah, makanya di sini digambarkan tabsiruhum anfusahum. Ketika dia melihat aib-aib terhadap diri sini adalah ya panas. Dia merasa panas hatinya mendengar nasihat-nasihat itu. Waktu zium tilkal masoib liyatadarku al umur al madi biqati tokoh. Kemudian nasihat juga sebenarnya yang perlu ditekankan adalah agar orang itu memberikan suatu keberanian atau membuat orang itu semakin berani untuk mendapatkan musibah-musibah duniawiyah. Banyaknya orang itu adalah lari dari musibah dunia ya, inginnya nikmat-nikmat terus di dunia. Nah itu ya kembali lagi adalah bukan nasihat lagi, kembali ada inginnya manis terus. Makanya kembali lagi bahasa ketika ada salah seorang sahabat yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasul aku mencintai Allah. Maka jawab Nabi sangat simpel, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, siap-siaplah untuk selalu mendapatkan musibah, diuji oleh Allah. Jadi orang yang memberi nasihat adalah untuk membuat majelis ataupun di dalam masa itu adalah siap untuk selalu menghadapi musibah. Wa yatakhassaru 'alal ayyami al-khaliyah fi ghairi ta'atillah. Orang yang memberi nasihat yang yang bagus atau yang baik adalah ketika orang yang dinasihati itu nanti bisa merasa ketika dia menggunakan waktu yang ada tidak digunakan untuk taat kepada Allah, bisa merasa sangat rugi. Ya. Kalau belum seperti itu ya belum mengena juga nasihatnya sebenarnya. Ketika jamaah itu menggunakan waktunya untuk hura-hura, untuk ini itu dan lain sebagainya tanpa digunakan untuk taat, kemudian orang itu merasa biasa-biasa saja, berarti masih belum mengena juga bahasa nasihatnya. Nasihatnya adalah ketika dia jamaah itu menggunakan waktu tidak digunakan untuk ibadah, dia bisa merasa sangat rugi. Itu adalah nasihat yang mengena sebenarnya demikian. Wa hadhihi jumlah ala hadhi thariq yusamma wa'dhan. Kalau bisa memberikan sesuatu yang seperti itu, itulah baru dikatakan mau'idhah ataupun memberikan suatu peringatan. Kama law ra'aita anna sayla qad hajama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahluhu fiha fataqulu al-hadar firru minas sayl. Kemudian diibaratkan juga oleh Imam Ghazali adalah ketika orang itu melihat orang yang nasihat, orang yang memberi nasihat itu diibaratkan adalah ketika orang itu melihat orang yang berada di rumah dan rumah itu akan terkena banjir. Ya bagaimana sikap orang yang ingin menyelamatkan itu? Ya ditakut-takuti ya, bukan dia
Jadi adalah bahasanya adalah ingin menyelamatkan orang itu ya dengan bahasa yang keras, dengan usaha yang apa? Yang maksimal agar orang itu segera lari dari rumahnya karena rumahnya akan terkena banjir. Ya seperti itulah semestinya adalah usaha orang yang memberi nasihat. Fatakulu, maka kamu akan mengatakan al-hadar firru min sayil, adalah takutlah firru minas saili, larilah kamu dari banjir, dari banjir. Yaitu semestinya. Nah, kembali lagi seperti kemarin juga disyarahkan oleh Imam Ghazali adalah orang yang memberi nasihat jangan berbelit-belit dalam bahasanya. Ini kalau diungkapkan kembali ke bawah, ditarik keterangan yang kemarin itu adalah ya seperti itu. Suatu contoh ketika ada orang itu rumahnya kebakaran ataupun kebanjiran. Ketika kita memberi peringatan kok dengan bahasa-bahasa pantun, dengan bahasa-bahasa yang berbelit, ya tidak akan selamat-selamat orang itu. Ya berilah bahasa yang sangat simpel, yang keras, yang cepat difahami oleh orang itu supaya orang itu meninggalkan bahaya yang ada di depan mata itu. Itulah bahasanya adalah orang memberi nasihat itu sebenarnya demikian. Bukan mengolah kata-kata yang begitu manis supaya enak didengar, bukan. Tapi adalah tujuan bakunya adalah supaya orang itu cepat memahami apa kekurangan, kesalahan yang harus segera ditinggalkan. Wahal yastahi qalbuka fi hadil khala antuh bi sahibat dar khabaruka bi takalluful ibarat wan nukati wal isyarati wala tastahi albattata fakadzalika khalul wa'id fayambagi ay yajtanibaha. Itu kembali lagi kemarin yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali, ketika orang itu benar-benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang yang dibutuhkan untuk memberi mauidhah, memberi nasihat, jangan mempersulit diri dengan bahasa-bahasa, dengan pantun-pantun, dengan kata-kata yang justru malah menyusahkan orang yang menerima mauidhah itu sendiri. Wal khoslatu tsaniyah alla takuna himmatuka fi wa'dika ayyan ara al khalqu fi majlisika au yudhiru al wajad. Kemudian adalah yang kedua, ketika kita diam, kemarin yang pertama kali adalah tadi ya. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang memberi nasihat, jangan mempersulit diri dengan bahasa. Yang kedua adalah ketika memberikan suatu nasihat, jangan sekali-kali mempunyai di dalam hati kita terbesit dalam mauidhah itu adalah ada suatu kesombongan terhadap yang lain. Nah, makanya kalau ulama-ulama besar itu seringnya adalah tidak mau menggunakan bahasa memberi mauidhah ataupun menasihati, tetapi selalu mari kita belajar bersama. Ya, adalah karena kalau kita sudah bahasanya adalah menasihati, orang itu lebih baik daripada yang dinasihati. Tapi kalau belajar bersama itu ya bahasanya adalah mari kita saling mengoreksi diri masing-masing. Adalah ketika orang itu memberi nasihat, hendaknya tujuannya jangan untuk menyombongkan diri kepada yang lain. Wa au yudhiru al-wajad, ataupun untuk menampakkan kehebatan dirinya. Jangan untuk menyombongkan ataupun menampakkan suatu kehebatan pada dirinya. Wa yasukku asyaba liqalu ni'mal majlisu hadza. Kemudian wa yasukku, dan hendaknya orang itu merasa berat ya, syaqqa, merasa sangat berat pakaiannya atau menyuek itu apa bahasanya, merobek pakaiannya. Liqala ni'mal majlis hadza, jangan sampai ada suatu bahasa adalah sebaik-baik majlis itu adalah ini majlis. Li'annahu kullahu mailun lidunya, karena kalau sudah seperti itu adalah kembali lagi niatnya bukan untuk akhirat tetapi dunia. Ya ini ada kembali lagi bahasa yang begitu sangat simpel untuk mengoreksi majlis yang baik itu yang bagaimana ya. Ketika majlis itu adalah inginnya menonjolkan diri, inginnya menampakkan inilah yang paling baik, itu adalah bahasa Imam Ghazali sudah menunjukkan tanda-tanda majlis itu tujuannya bukan akhirat, tapi tujuan kegiatan itu adalah untuk dunia.
adalah ingin kemasyhuran, ingin itu dan lain sebagainya. Itu ketika bahasanya adalah seorang guru ataupun seorang yang menyampaikan nasihat itu adalah motifnya ada suatu bahasa adalah majlis inilah majlis yang paling baik. Itu berarti tujuannya bukan akhirat lagi, tetapi sudah dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflah, karena yang menunjukkan yang seperti itu pada dasarnya adalah timbul karena kelalaian orang itu sendiri, orang yang memberi nasihat tadi. Bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka antadua annasa minad dunya ilal akhirah wa minal ma'syah ila ta'ah wa minal khirsi ila zuhdi wa minal bukhli ila sakha wa minal syakki ila yakin wa minal ghaflah ila yaqadha wa minal ghurur ila taqwa. Kemudian semestinya adalah sebaiknya yang harus selalu disampaikan orang yang memberi mauidhah itu adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama ayyakuna azmuka antadua annas minad dunya ilal akhirah. Prinsip yang pertama adalah orang itu selalu mengajak jamaah adalah meninggalkan dunia. Maksudnya prioritas hidupnya adalah meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Kemudian minal maksiyah ila ta'ah, meninggalkan maksiat untuk melakukan taat kepada Allah. Kemudian meninggalkan khirsu ila zuhdi, untuk meninggalkan mencintai dunia, kemudian zuhud terhadap dunia. Kemudian adalah meninggalkan sifat bakhil menjadi orang yang dermawan. Meninggalkan suatu keraguan-raguan dalam agama menjadi lebih yakin lagi. Wa minal ghaflah, dari lupa kepada Allah semakin ingat kepada Allah. Dari tipu daya dunia ini kemudian untuk lebih fokus dalam takwa kepada Allah. Itu sebenarnya adalah isi-isi mauidhah ataupun peringatan yang baku, sebenarnya adalah prioritasnya adalah seperti itu. Wa tuhabbiba ilaihim al-akhirah wa tubaghidha ilaihim ad-dunya. Sehendaknya orang yang beri mauidhah, yang memberi nasihat itu adalah bisa menyenangkan jamaahnya terhadap kehidupan akhirat, kemudian semakin membenci terhadap masalah dunia. Wa tu'allimuhum imal ibadah wa zuhdi, kemudian mengajari jamaah ataupun mengajari jamaah adalah cara-cara ilmu ibadah wa zuhdi dan zuhud. Cara-cara ibadah ini adalah syariat secara fikihnya. Kemudian wazuhdi zuhud. Zuhud ini kembali kepada bisa jadi kepada hakikatnya ataupun adalah hukum-hukum hakikatnya atau ke tasawuf. Mengolah hati. Wala tughurrihum bi karamatillahi azza wajalla wa rahmatihi, dan jangan menipu makhluk, menipu jamaah karena dengan sifat rahmat Allah, dengan murahnya Allah. Nah, ini bahasa-bahasa yang perlu ditekankan. Kelihatannya itu bahasanya benar, baik, ya. Tetapi kalau diberikan pada tempat yang salah menjadi suatu keburukan, ya. Jadi adalah ketika kita di dunia, kita masih panjang umur usia kita, adalah hendaknya manusia itu selalu ditakut-takuti terus kaitannya dengan masalah duniawiyah untuk ke akhirat. Jangan kemudian diberi bahasa-bahasa sifat bagusnya Allah, sifat murahnya Allah, sifat pengampunan Allah. Orang itu adalah orang yang selalu mengikuti nafsunya, kemudian didalili Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih sayang. Semakin jadi-jadi orang itu maksiatnya. Ya bahasanya benar, cuma tidak salah cara menempatkannya. Jadi yang diberikan adalah ya Allah itu adalah maha adil, Allah itu maha memaksa, Allah itu adalah menyiksa, Allah itu maha kuat. Itu yang harus diberikan kepada orang-orang yang nafsunya begitu masih belum terkendali. Ketika orang itu mau meninggal, barulah Allah itu maha kasih sayang, Allah itu maha pengampun. Jadi jangan selalu menipu jamaah dengan bahasa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha kasih sayang, kemudian tidak mau taat, tidak mau taubat, ya malah tambah bahaya. Nah, ini adalah bahasa hendaknya orang itu benar-benar bijak ketika menyampaikan suatu nasihat. Wa tu'allimuhum. Kemudian li'annal ghalib fi tibaihim az-zaigu an manhaj syar'i, karena umumnya nafsu manusia itu adalah wataknya manusia itu inginnya adalah lepas dari
aturan-aturan hukum syariat. Nafsu manusia kebanyakannya adalah la ammarotum bisu. Ketika diberi dalil Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha sayang terhadap hambanya, ya sudah malah semakin jauh dari aturan-aturan syariat. Wasa'yu fi ma la yardha bihi. Kemudian kesenangan manusia ataupun nafsu itu adalah kebanyakannya adalah dia ingin melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahasa hadis Nabi sangat simpel, huffatin naru bisyahwat wa huffatil jannatu bil makari. Jadi adalah ke surga itu adalah banyak amaliyah yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian kalau ke neraka itu adalah amal-amal yang menyebabkan ke neraka begitu sangat disenangi oleh manusia. Nah, itu bahasa hadis Nabi adalah khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Makanya tadi bahasanya jangan seperti tadi. Kemudian adalah wal istish'ad bil akhlaqir radhi'ah. Kemudian hendaknya orang itu ketika memberi mauidhah bisa memberikan suatu rasa kepada jamaahnya adalah dengan akhlak-akhlak yang tercela. Ketika ada suatu akhlak yang tercela, kemudian bisa segera dirasakan oleh jamaah itu. Wah, ini tidak baik, ini tidak pantas, ini tidak boleh dan lain sebagainya. Harus cepat bisa memberikan suatu perasaan kepada jamaahnya seperti itu. Fa'alki fi qulubihim ar-ruba wa rawwi'hum wa hadzirhum amma yastakbiluna minal makhawif. Kemudian menjatuhkan rasa takut di dalam hati mereka di jamaah, memberikan peringatan kepada mereka dari apa yang akan dihadapinya, sesuatu yang sangat menakutkan. Maksudnya adalah ketika kita salah di dunianya, maka kita besok di akhirat akan menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Wala'alla sifati batinihim tataghayyaru wa muamalata dhahirihim tatabaddal. Harapannya adalah ketika sudah diberi nasihat-nasihat yang seperti itu adalah sifat batiniahnya berubah, akhlaknya berubah. Begitu juga berubah amaliyah secara lahiriahnya. Jadi bahasanya adalah syariat itu menata muamalah manusia menjadi baik. Kemudian tasawuf itu adalah menata supaya hati orang itu menjadi akhlaknya baik. Ya, makanya harus seimbang. Jangan wah kamu orang awam, tidak perlu tasawuf, bukan, wajib juga. Jadi meskipun orang itu awam ya wajib belajar tasawuf, mempraktikkan tasawuf. Kemudian wayatadhharu al-khirsa war-ru'ba fit ta'at. Kemudian hendaknya orang itu lebih bisa menampakkan khirsunya. Khirsunya adalah keinginan usaha yang begitu menggebu-gebu. War-raghbata fit ta'ah. Kemudian mencintai taat. Jadi ya bahasanya memang sulit, prakteknya sulit ya. Bagaimana kita membuat orang itu senang, semangat untuk melakukan ibadah? Ya sulit memang. Kemudian adalah warruju' anil masyiyah, kemudian rujuk meninggalkan maksiat. Wa hadza tariqul wa'di wan nasihat. Itulah semestinya tujuan baku dari memberikan mauidhah ataupun memberikan nasihat. Wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun ala man qala wa sami'a. Adapun nasihat-nasihat yang bukan difokuskan kepada masalah-masalah yang seperti tadi, maka nasihat ataupun mauidhah itu adalah wabal. Wabal itu hanya menjadi malapetaka saja, menjadi penyebab malapetaka. Malapetakanya bahasanya tadi adalah bisa jadi bagi orang yang nasihatnya adalah nasihat tapi tanpa ada manfaatnya, adalah yang kembali hanya hura-hura. Bahasanya hanya menjadi hura-hura saja. Baik orang yang bicara maupun yang mendengarkan. Baik yang bicara maupun yang mendengarkan. Balqila innahu ghulun wa syaitonun yadhabu bil khalqi anit tariqi wa yuhlikuhum. Bahkan ada bagian ulama-ulama lain yang sampai menegaskan itu adalah ghulun. Ghulun itu penipu, menipu. Wa syaitonun dan setan. Yadhabu bil khalqi yang pergi dengan makhluk anit tariqi dari jalan Allah, wa yuhlikuhum bahkan akan merusak makhluk itu sendiri. Fayajibu alaihim ayyafirru minhu. Wajib kita untuk lari dari yang demikian itu. Nah ini adalah kembali lagi bahasanya ya. Sebisa mungkin adalah kegiatan-kegiatan di masjid ataupun peringatan-peringatan hari besar, jangan mengejar senangnya jamaah, ramenya jamaah.
Justru bahasa sini kalau dibahasakan oleh Imam Ghazali tadi adalah itu hulun wa syaitonun. Itu adalah justru malah yang menipu. Justru adalah begitu mudahnya setan menyesatkan manusia dalam acara-acara seperti itu. Ya kelihatannya baik. Kelihatannya wah baik, syiar agama. Tetapi justru malah menjauhkan orang itu dari konteks-konteks agama sepertinya. Ghalun yadhabu bil halqi anit tariqi wa yuhliku fayajibu alaihim ay yafiru minhu li'anna ma yufsidu hadzal qail min dinihim la yastati'u bimislihi asyaiton. Karena penyesatan itu yang dilakukan oleh orang yang bicara sendiri, orang yang nasihat, itu lebih dahsyat, itu lebih bahaya. Yang setan itu sendiri tidak bisa mampu melakukan seperti itu. Nah, ini bahasa-bahasa yang lebih tegas lagi ya, yang diungkapkan Imam Ghazali adalah banyak setan manusia itu lebih keji, lebih hebat untuk menyesatkan manusia dibandingkan setan jin. Itu bahasanya. Jadi bahasa seperti itu. Di antaranya di sini yang disinggung oleh Imam Ghazali adalah justru para penceramah, para mubalik itu begitu mudahnya menyesatkan jamaah, umat, yang setan itu tidak mampu melakukannya. Makanya harus hati-hati ya, menjadi figur yang dimasyhurkan, figur yang diperhatikan oleh manusia sesama umat, itu begitu sangat bahaya. Karena kembali lagi tadi, kalau sesuatu itu kita salah adalah menyesatkan banyak orang, itu adalah penyesatan itu lebih dahsyat dibandingkan penyesatan yang dilakukan oleh setan. Di sini dibahasakan oleh Imam Ghazali la yastati'u bimislihi asyaiton, yang tidak mampu dilakukan oleh setan begitu mudah dilakukan oleh para mubalik penceramah yang lari dari konteks mau'idhah atau nasihat itu sendiri. Ini satu contoh kecil Pak ya. Kalau orang non muslim adalah menghina konteks-konteks masalah agama, itu umat Islam begitu mudahnya tergerak untuk membela Islam. Tetapi ketika ada seorang ulama, seorang mubaligh adalah menghina Islam, meremehkan Islam, semuanya malah ikut tertawa. Ya bahasanya seperti tadi. Jadi kalau Islam ini adalah dihina oleh orang di luar Islam, itu umat Islam begitu mudah tergerak untuk membela Islam. Tetapi kalau Islam itu yang mengacak-acak, Islam itu yang menghina adalah ustadznya sendiri ataupun kiainya sendiri, orang itu malah ikut-ikutan tertawa. Ya sudah seperti itu, bahasanya adalah malas justru menyesatkan. Yang setan itu tidak mampu menyesatkan, tapi yang melakukannya adalah para mubalik itu sendiri. Karena tadi adalah bahasanya Imam Ghazali itu menasehati bagaimana cara orang itu menjadi orang yang memberi nasihat. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi ayyun zilahu ammana biril mawaid. Ya, ini bahasa kaidah yang diungkapkan oleh Imam Ghazali sampai dengan kalau ada mubalik yang seperti itu, kalau mampu sebaiknya diturunkan dari mimbar. Nah, ini bahasanya Imam Ghazali loh. Kami hanya membaca keterangan ini loh. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi ayyun zilahu mimmana biril mawaid. Bagi orang yang mempunyai kemampuan, sebaiknya adalah kalau ada mubalik yang seperti itu segera diturunkan dari mimbar. Wa yamna'uhu amma basyara fa innahu min julatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bahkan orang yang menurunkan orang yang menurunkan mubalik tersebut dari mimbar itu bagian dari amaliyah amar ma'ruf nahi munkar. Karena kembali lagi adalah orang itu menyesatkan. Ketika orang itu dihentikan berarti adalah melakukan nahi munkar. Tapi ya ini kaidah dalam kehidupan sosial sekarang wallahualam masih ada orang yang berani menggunakan prinsip yang seperti itu. Nanti takutnya apa bahasanya HAM ini itu dan lain sebagainya, wallahualam. Makanya sering kami sampaikan kemarin adalah HAM itu bukannya untuk melindungi orang yang salah, tetapi adalah HAM itu adalah melindungi dari orang terkena kedoliman, supaya orang itu terlepas dari suatu kedoliman. Itulah tujuan HAM.
bukannya melindungi kedoliman. Adalah sekarang kan banyak orang yang dolim, dia aman-aman saja karena menggunakan topeng HAM. Nah, ini yang perlu yang perlu dikaji lagi dalam penegakan hukum itu semestinya. Wasalisu adalah mimma tada alla tukhalita al-umara wassalatin wala tarahum. Nah, ini kembali lagi orang yang ahli maksiat, orang ahli mauidhah, orang yang menasihat adalah sebaiknya semaksimal mungkin semampu mungkin dia jangan bergaul dengan para pejabat. Nah, ini bahasanya Imam Ghazali. Kemudian wasalatin ataupun para penguasa. Wala tarahum, dan sebaiknya tidak melihat mereka. Tidak melihat mereka. Kenapa? Alasannya li'anna ru'yatahum wa mujalasatuhum wa mukhalatuhum afatun azimun. Bagi seorang ulama adalah ketika sudah terlalu dekat dengan para pejabat, para ulama, itu fitnahnya begitu sangat besar. Bukannya itu tidak boleh, haram, bukan Pak ya. Ini perlu digarisbawahi. Bukannya seorang ulama itu haram bergaul dengan pejabat, bukan. Tetapi kalau ulama itu tidak hati-hati, hatinya tidak kuat, fitnahnya lebih besar. Jadi jangan salah persepsi ya. Apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali ini adalah yang banggi, bukan haram, bukan. Yang banggi sebaiknya. Karena kenapa? Kalau dia tidak hati-hati, tidak mampu, justru dia akan terbawa arus, akhirnya justru malah mendapatkan afat yang lebih besar. Karena bahasanya kembali lagi tadi adalah seorang ulama itu adalah tugasnya memberi nasihat. Kalau ada dia terlalu dekat dengan pejabat yang dolim, dia tidak berani menasehat. Nah, ini afat. Bahasanya diantaranya seperti itu. Li'anna ru'yatahum wa mujalasatuhum wa mukhalatatuhum afatun azimatun. Walawi betuli tabiha angka madhuhum wasana'uhum. Ini prinsip lagi yang diungkapkan oleh Imam Ghazali adalah seandainya kita diuji oleh Allah, mau tidak mau harus dekat dengan mereka, para pejabat, para penguasa. Bagaimana? Jangan sekali-kali kamu memuji mereka. Angka madhuhum wasana'uhum. Nah, sekarang tidak bisa orang ketika sudah dekat tidak. Makanya kembali lagi tadi afatnya begitu sangat besar. Kemudian di antara lagi adalah li'annallaha yaghdabu idza mutiya al-fasiqu wadh-dhalim. Kemudian ini bahasa ungkapan kaidah semestinya yang banyak dilupakan orang. Semestinya adalah ketika kita tahu bahwa orang itu fasik, orang itu dolim, kemudian kita kok memuji orang tersebut, maka Allah sangat benci terhadap diri kita. Jadi ketika kita tahu si A itu adalah orang fasik, orang suka melakukan dosa besar, ataupun orang itu dolim, suka mendolimi yang lain. Kemudian kalau kita puji-puji, kita yang malah dibenci oleh Allah. Kita sangat dibenci oleh Allah. Itu resikonya orang yang dekat dengan pejabat dolim tadi bahasanya. Li'annallaha yaghdabu idza mutiha al-fasiq wadh-dhalim. Wa man da'a li baqaihim, ataupun orang yang mendoakan supaya mereka panjang umur. Faqad ahabba ayyusallahu fi ardi. Bahkan Allah lebih suka. Maksudnya suka ini adalah perimbangan, bukannya Allah suka, bukan ya. Bahkan Allah lebih ringan ataupun tidak lebih benci kalau ada orang yang maksiat sebatas maksiat. Bahasanya demikian. Orang maksiat kepada Allah yang menjadi hak Allah, bahasanya adalah itu Allah lebih mudah untuk mengampuni mereka, menyayangi mereka kalau mereka tobat. Itu lebih mudah dibandingkan kepada tadi bahasa-bahasa kemunafikan tadi. Kalau orang itu tahu fasik, zalim, kemudian dia memuji, kan munafik. Bahasanya kan kembali lagi adalah kemunafikan itu lebih dibenci oleh Allah dibandingkan suatu maksiat. Makanya bahasa di dalam ayat Al-Quran, kalau orang kafir itu dimasukkan di dalam neraka selama-lamanya, maka Allah mengancam orang munafik dimasukkan di neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, itu adalah kemunafikan itu lebih keji dibandingkan suatu kekufuran. Warrabi mimma tadam. Untuk pengajian kita mungkin itu. Dipersilakan pada Bapak-bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Kiai mengatakan itu begini Pak Kiai, ada contoh. Misalnya ada seorang mengidap penyakit darah tinggi. Kemudian kata dokter, kamu harus berobat. Darah tinggi ini tidak ada obatnya. Berobat cuma bisa sehari menurunkan darah. Nanti besok naik lagi. Jadi artinya itu berobat seumur hidup. Kalau tidak kamu binasa. Artinya stroke. Kalau stroke orang darah tak pecah, orang pisan koma akhirnya mati. Menurut syariat orang lalai tidak mau berobat karena sudah menasihati dokter. Apakah dalam pandangan tasawuf orang jadi katakan mencampakkan dirinya dalam kebinasaan? Bagaimana Pak Kiai? Terima kasih. Jadi nanti tingkatan-tingkatan Pak. Bisa jadi bahasa bahasa tawakal. Kembali lagi ini adalah lebih menyentuh ke dalam pembahasan tawakal. Tawakal itu ada dua golongan. Orang itu makom asbab, orang itu makom tajrid. Kalau orang itu makomnya asbab, ketika dia sudah tahu hukum sunatullahnya seperti itu, kemudian dia tidak berobat, masuk dalam kategori yang diungkapkan oleh Bapak tadi adalah menyampaikan dirinya. Tetapi kalau orang itu makomnya makom orang yang imannya begitu sangat tebal, yang sudah dalam makom tajrid, tidak berobat, tidak ada masalah, karena dia langsung menggantungkan dirinya semuanya kepada Allah, kekuasaan Allah. Jadi tergantung orangnya tadi ya. Kalau memang kelas-kelas kita, ya bagian dari orang yang menyampaikan diri, karena sudah tahu secara sunnatullahnya seperti itu, kemudian kita mengabaikan sunnatullah. Ataupun bahasanya gini, orang itu sebenarnya sudah tahu ibadah, berobat itu kalau kaitannya dengan nanti masalah akhirat itu ibadah gitu Pak. Cuma kalau berobat kan masalah duniawiyah, bahasanya kan demikian. Jadi demikian, bahasanya adalah orang itu ya telah mencampakkan dirinya. Itu hukumnya bagaimana secara agama? Mencampakkan diri karena sudah melanggar nasihat dokter? Ya tidak sampai dosa sepenuhnya tidak. Cuma bahasanya adalah dia kalau memang nanti dia mengeluh, bahasanya gini, dia mengeluh dengan keadaan yang ada ya dosa. Tetapi kalau dia tidak mengeluh ya tidak apa-apa. Ya kalau dikaitkan ada ayat yang mengatakan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sama ada misalnya orang tahu kan perintah sholat. Setelah umur 40 tahun tidak mau sholat sampai akhirnya. Ini dikatakan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Sama. Iya Pak, sama Pak. Jadi bahasanya tadi kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Kehidupan akhiratnya kita mencampakkan diri kalau kita meninggalkan taat kepada Allah. Kemudian di dunianya, kehidupan dunia adalah kita mencampakkan diri kalau kita tidak melakukan hukum-hukum sunnatullah. Ya, suatu contoh bahasanya adalah kita kelasnya orang awam. Kita masih butuh rezeki ini itu dan lain sebagainya. Kemudian bahasanya aku tawakal tidak mau kerja. Sama saja dia telah mencampakkan dirinya. Jadi bahasanya demikian. Kalau kita mengabaikan hukum-hukum sunatullah dalam kehidupan dunia, berarti kita mencampakkan diri dalam kehidupan dunia. Kalau kita tidak melakukan taat kepada Allah, melakukan maksiat, berarti sama saja kita telah mencampakkan diri kita dalam kehidupan di akhirat. Makanya itu bahasa secara umum Allah bahasanya demikian. Wa ma dzalamahumullah walakin kanu anfusahum yadzlimun. Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya, terkecuali hamba itulah yang telah menganiaya diri sendiri. Ya, jadi orang yang tidak melaksanakan perintah Allah itu seperti sholat tadi, itu memang takdirnya dia melanggar hukum Allah. Beri menyampaikan diri dalam kebinasaan dalam kehidupan akhirat, termasuk juga dunianya begitu Pak. Karena bahasa adalah akhirat itu berdampak di dunia gitu Pak ya. Jadi bahasanya kan nih, kalau dunia ya dia bermaksiat itu adalah menghancurkan akhirat dan dunianya akan ikut juga hancur. Tapi kalau orang prioritas hidupnya di akhirat, dia akhiratnya bahagia dan mendapatkan di dunianya mendapatkan bonus oleh Allah juga dibahagiakan. Meskipun kelihatan lahiriannya tadi banyak masalah di antaranya maksudnya. Ya tadi dikatakan orang yang memuji-muji yang orang zalim itu dibenci Allah daripada orang yang berbuat maksiat karena Allah dia lebih mudah diampuni Allah. Ya memang itu resikonya kalau para misalnya para ulama menjadi pejabat
Itu sudah risiko Pak. Memang harus sabar Pak. Ya bahasanya kaidahnya itu seperti itu ya. Cuma istilahnya kita tidak kembali lagi adalah kajian jangan kemudian untuk menghampiri ataupun menilai perorangan. Karena bisa jadi adalah kondisional beliau adalah itu mereka yang lebih tahu dibandingkan kita yang melihat. Nanti ada bahasa kaidah fikih, ada yang perlu kita harus bahaskan adalah ad-darurah tubihul mahdura. Bisa jadi gitu Pak ya. Bisa jadi kelihatannya mereka terbawa arus, tapi bisa jadi beliau-beliau itu adalah mengatur siasat dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Nah, itulah yang kembali lagi adalah kajian kita adalah kajian kaidah. Jangan untuk menilai ataupun menghakimi perorangan. Ya baik. Oh saya mohon maaf, saya jujur aja baru tahu Pak Kiai. Kalau Pak Kiai mengatakan tadi bahwa setan itu tidak seperti manusia, lebih hebat dari manusia dalam keburukan. Ya, terima kasih Pak Kiai. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai mau nanya Pak Yai menyangkut pokok kajian tentang masalah nasihat Pak Yai. Gini Pak, ada kalanya kan kita menjumpai orang yang memberikan nasihat ya Pak Yai. Tapi secara faktanya bahwasanya misalnya kita salah nih Pak Yai ya, diberi nasihat. Tapi kita tahu juga sih bahwasanya apa yang kita lakukan tuh dia melakukan juga seperti itu Pak Yai. Nah kalau itu menurut Pak Yai gimana seperti itu? Terus juga gini Pak Yai, bagaimana mengelola batin Pak Yai atau kolbu ini Pak Yai agar apapun nasihat itu bisa masuk, artinya kita tuh legowo menerima nasihat tanpa melihat siapa yang menasihatkan kita Pak Yai ya. Karena jujur gini, orang itu banyak gampang sekali dia memberi nasihat, tapi dia paling anti dikritik, ya, apalagi dinasihati. Itu aja Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebenarnya satu contoh ini Pak, ini kajian-kajian untuk lebih ke dalam, bukan keluar. Jadi bahasanya gini adalah satu contoh kajian tauhidnya ataupun tasawufnya adalah ketika ada orang yang mau menasihati kita, berarti adalah kita telah disayang oleh Allah. Karena ada orang yang mau menunjukkan kepada kita. Coba kalau Allah itu tidak sayang kepada kita, kita dalam suatu kesalahan, kita dalam kesesatan, tidak ada yang mau mengingat, ya itu berarti kita telah sudah dibiarkan oleh Allah. Bahasanya dilantak lah. Tetapi kalau kita berbuat salah, kemudian kita dalam kemaksiatan, ada orang yang mengingatkan kita, berarti yakinilah bahwa Allah sayang kepada kita. Tidak ada urusan siapa yang menyampaikan kepada kita, tetapi Allah telah memperingatkan kepada kita. Itu diantaranya kembali ke dalamnya adalah diantara tauhidnya masalah seperti itu. Kemudian kita husnudzonnya kepada orang itu ini adalah ya bisa jadi orang itu sudah diberi ilmu oleh Allah, tapi tidak diberi kemampuan untuk mengamalkan ilmunya. Jadi adalah bahasanya kita husnudzonnya demikian. Orang itu telah disayang oleh Allah, diberi ilmu itu, tapi belum diberi kemampuan Allah untuk mengamalkan ilmunya. Bisa jadi kita yang dikehendaki oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya terlebih dahulu. Ya bisa mungkin husnudzon kita seperti itu. Ya. Dan adalah kembali lagi kemarin lihatlah apa yang dibicarakan, bukan melihat yang bicara. Adalah kalau itu sudah jelas-jelas itu benar, ya sudah pokoknya kita terima. Kita kembalikan kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita, masih berkenan mengingatkan kita meskipun lewatnya orang yang masih tapi berarti menunjukkan bahwa Allah masih sayang kepada kita. Dan kembali lagi ke tauhid adalah terlebih-lebih masalah masalah batiniah tadi ya, kembali lagi juga semuanya ke tauhid. Adalah suatu contoh adalah kita disakiti orang. Bagaimana supaya kita tidak merasa sakit? Ya kembalikan kepada tauhid lagi.
adalah berarti Allah adalah baru menegur kami, ya. Karena kalau orang itu tidak dikehendaki, tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mendolimi diriku, tidak mungkin orang itu mampu mendolimi diriku. Jadi antaranya kembali tauhid terus. Jadi bahasa-bahasa, makanya sangat kaitan erat, ada kaitan erat antara tasawuf dengan hakikat, itu bahasa sendiri, sangat kaitan erat. Untuk apa, jangan menata hati itu kembali lagi ke tauhid, supaya lebih mudah kita mengendalikan nafsu kita. Ya. Ikhlas juga demikian. Nah, suatu contoh adalah kemarin digambarkan oleh Imam Ghazali adalah manusia siapapun tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat kepada kita. Maka tidak ada urusan kita beribadah kepada manusia. Yang bisa memberi manfaat, bisa memberi madarat adalah Allah. Akhirnya kita perhatiannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, pokoknya kembali lagi semuanya ke tauhid, kembalikan ke tauhid supaya hati kita lebih bersih dari sifat-sifat terpengaruh dalam sifat-sifat sebab musabab yang membuat kita sakit hati. Persilakan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Kiai. Nah ini Pak Kiai, kita ini memberikan nasihat, tapi memberikan nasihat dengan contoh-contoh kita sendiri, baik contoh baik maupun buruk. Sedangkan kita beri contoh baik pada diri sendiri itu ketimbul riak jadinya. Sedangkan kita beri contoh pada contoh yang buruk, sedangkan Tuhan melindungi rahasia kita. Nah, itu macam mana cerita Pak Kiai? Padahal maksud kita kan untuk memberikan memotivasi pada orang yang kita nasihat, tapi dengan contohnya diri kita sendiri. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang bahasanya demikian Pak ya. Di dalam kaidah dalam kaidah ulama tasawuf adalah maqalul hal afsahu minan maqalil qaul, adalah ungkapan perbuatan itu sebenarnya lebih mengena dibandingkan ungkapan kata-kata. Ini kata-kata pepatah Pak ya. Kita memberi nasihat dengan contoh itu sebenarnya lebih mengena dibandingkan kita memberi nasihat dengan bahasa. Nah, itu kaidahnya sebenarnya demikian. Cuma ya kembali lagi memang adalah bahasanya adalah riya itu tergantung pada dirinya, pada keinginan dia menampakkan amal itu sendiri. Makanya jangan sekali-kali kita memvonis wah orang itu riya, karena riya itu motifnya dua. Dia menampakkan ibadah, kemudian motif yang menentukan itu riyanya adalah dia ingin dipuji, ingin dapat kedudukan, ingin dapat materi, itu baru nanti dikatakan riya. Kalau dia hanya sebatas menampakkan amal ibadahnya ingin diikuti, bukan riya. Nah, ya. Meskipun orang mengatakan riya, tidak ada urusan semestinya. Tetapi amaliyah itu dikatakan riya ketika orang yang melakukannya, motif yang ada di dalam hatinya adalah li ajlin nas, ingin mendapat pujian ataupun ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan materi. Kalau dia ingin diikuti supaya orang itu mengikuti jejak kita, itu boleh. Dan itu adalah bagian dari nasihat tadi. Nasihat bil hal adalah afsahu minan nasihat bil qaul atau bil kalam. Memberi nasihat dengan contoh, dengan amal perbuatan itu malah lebih mengena, lebih efektif dibandingkan memberi nasihat tetapi dengan kata-kata. Makanya banyak umumnya sekarang adalah orang itu tidak mau dinasehati dengan kata-kata karena kita haliahnya bertolak belakang dengan yang kita ucapkan. Tapi kadang-kadang tanpa kita memberi nasihat, memberi contoh, orang itu akhirnya mengikuti. Ada bahasa gini Pak yang lebih mungkin fenomena secara lahiriahnya banyak pembelajaran adalah ketika orang itu menonton sinetron ataupun anak-anak kecil menonton televisi adalah itu tidak disuruh untuk mengikuti. Tapi dengan sendirinya dia mempraktekkan apa yang ditontonnya. Itu bahasa adalah bil hal tadi.
Jadi mungkin itu diantaranya adalah ketika kita mencontohkan suatu kebaikan tidak serta-merta itu kemudian dikatakan ria, terkecuali memang terbesit di dalam hatinya ingin dipuji, ingin mendapatkan kedudukan, nanti mendapatkan materi dari sesama. Terima kasih. Secara syariat semestinya tidak. Secara syariat sebenarnya tidak diperintahkan kita untuk menceritakan keburukan kepada orang lain. Tetapi kita sebatas disuruh mengingat. Ya. Ini kadang-kadang orang salah persepsi ya. Nah, kadang-kadang orang itu sok baik, wah menceritakan keburukannya kepada orang lain pada masa lalu. Bukan demikian. Jadi keburukan secara syariat tidak diperintahkan untuk diceritakan kepada orang lain. Tetapi adalah diingat untuk dirinya sendiri. Diingat untuk dirinya sendiri supaya tidak kembali lagi ke jalan itu. Tapi tidak diceritakan. Nah, kembali lagi memang kalau dipraktekkan ya sama. Bahasanya ada bahasa Islam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila 'alaiha. Kemudian wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila 'alaiha. Karena itu adalah bahasanya penyebab. Orang yang melakukan suatu amal kebaikan, dia mendapatkan pahala dari amal yang dilakukannya dan juga mendapatkan bonus pahala dari orang-orang yang menirunya. Orang yang melakukan suatu kemaksiatan, dia dapat dosa dari amal yang dilakukannya, juga nanti juga dapat tambahan dosa dari amal orang yang mengikutinya atau mencontohnya. Memang ada apa cerita? ada hadisnya, ada apa ayat Al-Qur'annya sebenarnya. Ada yang ingin bertanya lagi, mungkin satu lagi sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Kiai, kita tidak terkena dosa jikalau kita tidak tahu hal itu, walaupun kita berbuat kesalahan. Apakah dalil itu sifatnya tetap Kiai? Bagaimana mungkin orang awam, atau mungkin pernah saya dulu berpikir Kiai, saya tidak mau belajar sesuatu itu karena saya takut kalau saya tahu saya terkena dosanya karena sudah tahu. Jadi lebih baik tidak belajar gitu. Misalnya tentang pengetahuan ribawi, karena sekarang kan boleh katakan secara keseluruhan susah melepas dari ekonomi ribawi. Atau masalah harta waris, banyak sekali yang sudah tidak menggunakan pembagian harta waris. Bagaimana menyikapi soal itu Kiai? Mungkin dari saya cukup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bahasanya benar, tapi jangan untuk pembenaran diri ya. Adalah orang yang tidak tahu tidak terkena hukumnya. Tapi kalau masalah itu masalah baku yang harus diketahui, dia tidak tahu, dia dosa tidak mengetahui. Ya. Jadi biasanya bahasanya benar. Orang yang tidak tahu tidak terkena hukum, namanya tidak tahu. Tetapi jangan kemudian untuk pembenaran diri bahasanya. Suatu contoh adalah bahasa ribawi tadi yang dicontohkan adalah ketika kita berdagang tidak tahu masalah halal haramnya dalam berdagang, kita melakukan berdagang sudah terkena hukum haram dulu karena tidak belajar tadi. Ya. Jadi bahasanya seperti itu Pak ya. Jadi bahasa tersebut jangan untuk untuk pembenaran diri atau untuk mengelak, justru malah bisa menjadi bahaya. Ketika sesuatu adalah sesuatu yang baku, yang harus diketahui, kemudian dia tidak mau tahu, malah lebih parah lagi.
Satu contoh tadi bahasanya adalah yang dicontohkan ribawi. Ya. Nah, maka di dalam kitab Sulam Taufik malah ditegaskan oleh Imam Nawawinya demikian. Orang mukmin, orang muslim hukumnya haram melakukan suatu amaliyah apapun bentuknya terkecuali sudah tahu halal haramnya masalah yang terjadi pada muamalah tersebut. Dan kita tidak mungkin duduk manis di rumah terus, tidak mungkin. Kita harus muamalah, kita harus bergaul dan lain sebagainya. Makanya bahasa yang seperti tadi tidak bisa sepenuhnya kemudian dipraktekkan. Wah, tidak tahu, tidak kena dosa. Jadi bahasa Mbak ya. Mungkin kita cukupkan pengajian kita untuk berkahnya Pak, tolong doanya Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Allahumma aflah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa 'allimna fi ta'wil wa faqihna fi din. Allahumma ij'alna wa ja'al auladana wa ja'al talamidana wa ja'al dhurriyatana min ahli al-'ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad-dhalli wad-duyan. Allahumma hadina siratal mustaqim. صراط الاستقامة والتوفيق صراط الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.